Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa, langsung saja kita coba jawab pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp interaktif. Nanti akan langsung dijawab oleh Mas Kris. Mas Kris, ini ada yang bertanya, tadi ada Andrew dan juga Ketut. Ternyata menanyakan Antam, tapi sayang sekali tadi sudah diulas begitu ya. Boleh saja nanti dilihat reviewnya seperti apa untuk Antam dari Mas Kris. Sementara saya bergeser ke pertanyaan berikutnya. Ada dari Arman di Bogor, menanyakan saham Excel, EXCL, sudah punya di 2090. Untuk jangka menengah dan panjang ini level berapa yang perlu diperhatikan, Mas Kris? Ya, ESL sekarang supportnya sebenarnya di area 2000-an awal ini merupakan area support kuatnya Excel ya. Kalau kita lihat tarik dari 2 tahun kebelakangan, setiap kali Excel itu berada pada area 2000-an, itu area support cukup kuat, di mana Excel biasanya cenderung akan kembali meningkat sampai ke area 2700. Jadi menurut saya untuk kalau hold dari harga bawah, ya menurut saya masih cukup menarik ya. Oke, hold masih cukup menarik. Tadi punyanya juga cukup jauh ya Mas Kris, 2090. Ini dari Pak Arman di Bogor. Silakan saja Pak Arman, itu bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda. Keputusan investasi tetap kami kembalikan kepada Anda. Sementara kemudian ada Pak Zaki di Palembang menanyakan saham PTBA. Tadi juga sudah kita ulas cukup dalam untuk PTBA. Pak Zaki silakan saja dilihat kembali. Kemudian ke pertanyaan berikutnya ada Devi di Batam. Ini menanyakan saham Weton sudah punya di 330, BRPT di 1044. Untuk Weton bagaimana ini Mas Kris? Ya, kalau kita lihat dari grup konstruksi sendiri ya, Wika-nya sendiri, Waskitanya juga, semua rata-rata untuk emiten-emiten konstruksi itu masih sedang berkutat pada penurunan laba di tahun 2020 dan nilai hutang yang cukup tinggi ya terkait proyek-proyek yang mereka kerjakan. Sedangkan proyek-proyek itu di tahun 2020 terpending, sehingga hutang-hutang yang jatuh tempo di tahun 2021 ini akan menjadi permasalahan untuk emiten-emiten konstruksi itu sendiri. Sehingga kalau kita lihat secara short term pun saham-sahamnya juga mengalami penurunan. So kalau ditanya Weton menurut saya dengan penurunan seperti ini better untuk keluar terlebih dahulu ya, cut loss terlebih dahulu, nanti kita lihat di area bawahnya untuk kembali masuk lagi. Oke, keluar terlebih dahulu. Area bawahnya sendiri di mana yang terlihat ini Mas Kris untuk Weton? Ya, sementara untuk kalau saya lihat sih kemungkinan berada pada area 240 sampai 250 ya, area support selanjutnya. Oke, 240 hingga 250 cukup lebar. Hari ini Weton ditutup turun 1,95% di level 302. Menyambung konstruksi, tadi juga ada yang bertanya selain Devi, menanyakan PTPP, ini target price di berapa? Sudah punya posisi di 1.300 Mas Kris? Ya, ini juga kurang lebih sama ya, view tentang konstruksi dikarenakan juga ekonomi juga masih baru akan kembali berjalan, dan kita lihat SWF yang dibentuk juga belum berdampak terhadap emiten konstruksi itu sendiri. So kemungkinan kalau saya lihat dari kuartal ketiga nanti baru akan konstruksi itu akan berasa efek dari SWF nantinya gitu. Sehingga untuk sekarang sampai ke kuartal kedua itu cenderung akan terkoreksi terlebih dahulu. Cenderung akan terkoreksi. Jadi masih ada waktu konfirmasinya. Tadi kuartal ketiga kita lihat kembali bagaimana kemudian pendapatan kontrak-kontrak baru begitu ya dari perusahaan-perusahaan konstruksi. Tapi untuk PTPP sendiri ada yang bisa diperhatikan? Tadi yang bertanya sudah punya di 1.300 nih Mas Kris. Ya, 1.300 perhatikan area 1250 ya. Kalau closing di bawah 1250 better keluar dengan mungkin akan ada upside kecil untuk rebound sementara di area 1400-an. Mungkin bisa sell on strength di area itu. Oke, ada upside di 1400, bisa sell on strength, tapi tadi 1250 juga jika akhirnya turun ke bawah 1250 boleh saja untuk dilakukan rilis terlebih dahulu untuk PTPP. Baik, ada Weton dan PTPP dari konstruksi. Sementara satu pertanyaan lainnya dari Devi tadi, masih ada BRPT, Mas Kris sudah punya di 1044. Hold atau cut loss saja yang ditanyakan? BRPT secara medium term itu terlihat bahwa pergerakannya sedang masuk ke area downtrend ya. Dari tanggal 17 Februari selalu membuat titik terendah baru, dan ini sedang berada pada area resistance di area 1000 gitu. Jika BRPT tidak dapat menembus area 1000-nya, prefer untuk take profit dulu ya, atau keluar terlebih dahulu dengan nanti mungkin bisa nampung lagi di area 880. Oke, itu sarannya untuk BRPT, Ibu Devi di Batam, begitu ya. Sekali lagi keputusan eksekusi tetap kami kembalikan kepada Anda. Kemudian pertanyaan berikutnya ini sayang sekali tidak menyebutkan nama, Mas Kris menanyakan saham Unilever. Apakah direkomendasikan Unilever untuk entry karena indikator ada divergen? Ini sayang sekali tidak menyebutkan nama. Untuk Unilever bagaimana Mas Kris?
Ya, Unilever view saya masih sama ya, seperti dulu-dulu. Saya masih melihat Unilever ini cenderung akan turun, mungkin di area 5.000 baru akan cukup menarik bagi saya untuk masuk untuk membeli Unilever. Dan ini terlihat ketika ISG mengalami peningkatan di bulan November, Desember pun Unilever tidak dapat naik ya, harga sahamnya bahkan cenderung turun. Jadi kalau saya lihat memang dari segi bisnis, even ini kan kalau kita lihat daya beli masyarakat juga masih cenderung turun gitu. So emiten-emiten consumer akan cenderung tertekan sebenarnya. Oke, emiten consumer cenderung tertekan. View-nya Mas Kris sepertinya dari beberapa waktu lalu masih belum berubah. Untuk Unilever begitu ya, mungkin juga bisa menjadi tambahan informasi untuk Anda pemirsa yang memperhatikan saham Unilever. Dan Mas Kris, pertanyaan Unilever tadi sepertinya menjadi penutup dari diskusi kita di sore hari ini. Terima kasih banyak Mas Kris sudah bergabung. Sehat selalu, Ya, sukses selalu. Mas Fajar. Ya pemirsa, demikian IDX second session closing kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa esok hari di pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di IDX Channel, You Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Saya Fajar Wayong, terima kasih. Sampai jumpa.